Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur manusia dari semua sisi kehidupan, dari mulai akan tidur hingga akan tidur kembali. Dan kali ini kita akan belajar bagaimana Islam mengatur masuk ke kamar mandi. Yang pertama, menutup diri dan menjauh dari manusia ketika buang hajat. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika safar. Beliau tidak menunaikan hajatnya di daerah terbuka, namun beliau pergi ke tempat yang jauh sampai tidak kelihatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, tidak membawa sesuatu yang bertuliskan nama Allah, baik itu kalung, gelang, cincin, kaos, ataupun semua benda-benda yang bertuliskan nama Allah tidak boleh masuk ke kamar mandi. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hajj ayat 32, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Yang ketiga, membaca basmalah dan meminta perlindungan kepada Allah dengan doa Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kemudian yang keempat, masuk ke tempat buang hajat terlebih dahulu dengan kaki kiri dan keluar dengan kaki kanan. Berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, ketika bersuci, dan dalam setiap perkara yang baik-baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kelima, tidak menghadap kiblat atau membelakanginya. Dari Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian mendatangi jamban, maka janganlah kalian menghadap kiblat dan membelakanginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang keenam, tidak berbicara secara mutlak kecuali jika darurat. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, ada seseorang yang melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang kencing ketika itu. Orang tersebut mengucapkan salam, namun beliau tidak membalasnya. Hadis riwayat Muslim. Syekh Abu Malik mengatakan, sudah kita ketahui bahwa menjawab salam itu wajib ketika buang hajat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkannya. Maka ini menunjukkan diharamkannya berbicara ketika itu. Kemudian yang ketujuh, tidak buang hajat di jalan dan tempat bernaungnya manusia. Di mana diceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hati-hatilah dengan al-la'anain, yakni orang yang dilaknat oleh manusia. Para sahabat bertanya, siapakah itu al-la'anain, orang yang dilaknat oleh manusia? Ya Rasulullah, beliau bersabda, mereka adalah orang yang buang hajat di jalan dan tempat bernaungnya manusia. Hadis riwayat Muslim. Yang kedelapan, tidak buang hajat di air yang tergenang. Di mana diceritakan dari Jabir bin Abdullah, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kencing di air tergenang. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kesembilan, tidak beristinja
dan menyentuh kemaluan dengan tangan kanannya. Dalilnya adalah hadis dari Abu Qatadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian minum, janganlah ia bernapas di dalam bejana. Jika ia buang hajat, janganlah ia memegang kemaluan dengan tangan kanannya. Jangan pula ia beristinja dengan tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 10. Mengucapkan doa ghufranaka setelah keluar dari kamar mandi. Itulah sunnah ke kamar mandi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk bisa mengamalkan sunnah dengan sebaik-baiknya.